langsung bilang kalau perlu minggu depan turunan undang-undang desa sudah terbit. Silakan Pak Dirjen. Ini Kawanua ini, Sulawesi Utara. Silakan Pak Dirjen. Terima kasih, pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok suaranya lemas sudah sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu dong. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, yang kita muliakan bersama, pimpinan rapat, beserta seluruh pimpinan Badan Urusan Legislasi DPD RI, seluruh pimpinan yang hadir, yang kami hormati, anggota DPD RI yang hadir pada kesempatan ini, yang saya cintai, saya banggakan, rekan-rekan saya, para asosiasi desa, kepala desa, perangkat desa, BPD, dengan semua entitasnya. Saya tidak menyebut satu persatu, kalau saya sebut ini luar biasa. Ada dari APDESI, kemudian dari PAPDESI, APEPTAS, pokoknya 3 klaster, termasuk saudara-saudara saya yang pernah tugas sebagai entitas pemerintahan desa dan BPD. Yang saya hormati unsur pemerintah daerah, ada tadi Bapak Gubernur Sumatera Barat, kemudian Ibu Wakil Gubernur Lampung, Wakil Gubernur Jambi tadi juga sudah izin mendahului karena sudah harus segera kembali ke Jambi. Juga para kepala dinas, di sini ada juga Sekda, ada Sekda Sultra kalau nggak salah tadi, ada di kampung kita. Kemudian kepala dinas PMD atau sebutan lain, kepala biro, kemudian dari Pemda Kabupaten Kota, para bupati, wali kota yang hadir membersamai kita di forum ini. Kemudian yang saya hormati pula rekan-rekan dari unsur Sekretariat Jenderal DPD RI. Hadirin yang saya muliakan, pertama-tama tak lupa saya mengajak kita semua memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Karena taufik, kasih dan hidayahnya, kita bisa hadir dalam kegiatan yang sangat strategis dan membahagiakan ini dalam keadaan sehat walafiat. Pimpinan rapat, Pak Ketua, kawan yang saya hormati, izin Bapak Ibu, kami bersyukur, Kemendagri bersyukur sekali bersama unsur-unsur KL tentunya, rekan saya Pak Rudi, kemudian Pak Jaka, Pak Rudu dari Bappenas. Karena yang hadir di ruangan ini semuanya ternyata sepakat mengurusi desa. Siapapun yang ada di ruangan ini, sejak tadi pagi saya melihat semuanya pasti bicara desa. Tadi pimpinan Pak Ketua DPD menyampaikan bahwa kalau semuanya sudah mengurusi desa, membicarakan desa, lalu pertanyaan berikutnya adalah, apakah desa sudah siap? Tadinya desa katanya hanya menjadi objek, tapi ke depan, sejak adanya undang-undang desa, desa harus sudah menjadi siap menjadi subjek. Kita berterima kasih tadi masukan dari seluruh asosiasi entitas di lingkup pemerintahan dan BPD di desa, memberikan masukan. Rekan-rekan dari APKASI, APEKSI, kemudian asosiasi DPRD tadi dari Goa juga menyampaikan semua aspirasi. Itu sudah luar biasa, semua bicara soal desa. Padahal di satu sisi sebetulnya kadang-kadang kita mengenal istilah desa tak dirindukan, pimpinan. Artinya orang merindukan desa itu ketika hanya berurusan dengan ketika pulang kampung atau mudik. Yang mungkin beberapa waktu lagi, bulan depan orang sudah mulai sibuk urus dengan mudik. Kalau saya tanya sederhana saja, apakah desa siap menyambut pemudik? Ini harus kita tanya dalam hati. Saya tadi mencermati, mencatat, saya tadi ini ada 7 lembar ini lengkap catatan saya. Dan saya bersyukur betul sejak adanya dari undangan dari DPD yang tertanggal 14 Januari yang lalu, atas hasil pemantauan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa seluruh Indonesia, kira-kira kalau saya lihat di slide 12 dan 13 tolong ditayangkan, ini yang menjadi urgensi sebetulnya. Kenapa teman-teman yang kami muliakan, pimpinan dan anggota DPD harus turun melihat, biasanya melihat daerah, sekarang
melihat desa. Kita punya 75.266 desa Bapak Ibu, seperti 6.500 kampung di Aceh, atau 1.908 desa di Sultra, atau 1.507 desa di Sulut, atau 1.414 desa di Jambi, 7.721 desa di Jawa Timur, atau 841 desa di Kalimantan Timur. Artinya, semua kalau bicara desa, mulai dari pemerintah pusat yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman semua, visi misi Bapak Presiden jelas asta cita bicara desa, sampai dengan kepala desanya sendiri bicara soal desa. Harusnya semuanya permasalahan di slide 13 itu selesai. Tapi hari ini Bapak Ibu kita lihat persoalan regulasi, kami mohon izin bahwa sebetulnya pemerintah pusat secara bersama-sama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota mengurusi desa. Tidak akan berawal dari pemerintah pusat lalu selesai di pusat saja. Provinsi juga sama. Desa yang tadi saya sebutkan 75.000 tadi, kalau 1.908 desa di Sultra, ya pemerintah pusat, gubernur dengan perangkatnya, bupati wali kota dengan 17 kabupaten kota di Sultra misalnya, atau 15 bupati wali kota di Sulut, khususnya yang punya desa. Pada 434 kabupaten kota yang punya desa, atau 37 provinsi, kecuali DKI. Harusnya selesai. Kita mencoba memberikan patron, guidance, bagaimana regulasinya itu sinkron. Kalau dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kita kenal Undang-Undang 23 2014. Di sana ada namanya urusan wajib non pelayanan dasar. Salah satunya adalah pemberdayaan masyarakat dan desa. Lalu bagaimana membina dan mengawasinya? Ada kementerian-kementerian terkait secara teknis, ada kementerian yang secara generik, termasuk Kemendagri melakukan pembinaan dan pengawasan. Bapak Ibu, kita bersyukur bahwa salah satu kebijakan yang paling holistik adalah penataan atau penyelenggaraan pemerintahan desa. Ada Undang-Undang 6 2014, derivasinya itu ada PP 43, ya kan, ada PP 11, ada PP 47 2015 dan seterusnya. Kemudian kami sendiri di Kemendagri itu menerbitkan kurang lebih 25 Permendagri. Tadi sudah disebutkan teman-teman. Nah, dalam perjalanannya ini terjadi metamorfosa regulasi. Kemarin terbit, kita tahu 25 April 2024 lahir Undang-Undang 3 2024. Bapak Ibu nggak usah khawatir, insya Allah mohon doanya saja. Mudah-mudahan ini menjadi hadiah Ramadan. Bahwa rancangan peraturan pemerintah saat ini sudah di Sekretariat Negara, dan tadi sebelum saya masuk ruangan ini saya cek betul itu sudah dalam proses. Insya Allah saya tidak akan mendahului Yang Maha Kuasa, tapi yakinlah bahwa dalam waktu yang sangat dekat ini insya Allah segera akan ditandatangani oleh Bapak Presiden tentang peraturan tindak lanjut Undang-Undang 3 2024 yang melahirkan 16 bab di dalam PP itu dan 188 pasal. Dan ini sebuah terobosan yang teman-teman punya aspirasi semua. Kami hanya membersamai saja. Salah satu undang-undang yang paling cepat dibahas sampai dengan tengah malam, sampai subuh. Kami ingat persis gitu. Didorong oleh DPD, DPR RI tentunya, membahas bersama-sama regulasi itu. Dan alhamdulillah Kementerian Lembaga, Kemendagri sebagai pemrakarsa seizin Bapak Presiden, didukung oleh pemerintah daerah dan seluruh entitas penyelenggara pemerintahan desa segera menyelesaikan itu, dan alhamdulillah sudah final, harmonisasi sudah selesai dan masuk dalam proses pengajuan pengesahan Bapak Presiden. Insya Allah nggak akan lama. Di dalamnya antara lain adalah beberapa hal yang menjadi terobosan. Tadi disebutkan soal siltap. Saya jujur sedih juga gitu ya. Saya juga bagian dari keluarga pemerintah desa sebetulnya. Kalau misalnya siltap kepala desa perangkat desa itu 120 dari golongan 2, 0 tahun gitu kan. Dan bisa naik setiap 2 tahun. Kira-kira dalam konteks kemampuan keuangan negara kita yang hari ini banyak urusannya juga gitu ya, saya kira kita bisa memaklumi itu. Bahwa ada kenaikan di sana. Kemudian dalam prosesnya juga nanti dijelaskan rekan saya dari Kementerian Keuangan. Itu sekarang nanti dengan PP itu akan direct dia. Dari bendahara umum negara masuk ke rekening kas desa. Itu jelas di dalam PP kita pasal 90 kalau tidak salah sampai dengan pasal 93. Itu hanya bicara soal siltap saja. Penghasilan tetap.
Jadi selain yang 120 untuk kepala desa, 110 perangkat sekdes, kemudian perangkat desa 100%, golongan 2 tahun. Kita jangan dulu bicara UMR lah kira-kira. Kalau PNS juga golongan 2A itu kan seperti itu adanya. Bahkan dia tadi 120% dan seterusnya. Kalaupun misalnya nanti ya dia tidak mampu, jangan paksa dari yang lain dulu. Dari APBDes-nya. APBDes-nya itu ada 7 sumber pendapatan dalam APBDes. Tapi selain dana desa, karena dia sumbernya dari APBN. Dia earmark langsung oleh undang-undang juga. Di sana juga ada perhatian yang luar biasa. Tadi kalau dijelaskan, mohon maaf misalnya, kita tahu kondisi kemampuan fiskal nasional, kondisi kemampuan fiskal daerah berbeda-beda. Jadi tentu diserahkan kepada daerah masing-masing seberapa kuat untuk itu kapasitas fiskalnya. Ya mencari bagaimana mengelola potensi desa, potensi daerah sehingga bisa menjadi bagian dari pendapatan dalam APBD atau pendapatan dalam APBDes tadi. Kalau dalam APBD tentunya adalah blend antara DAU dan DPH tadi. Kalau APBDes punya pendapatan lain itu bisa digunakan. Nanti akan diatur dengan peraturan kepala daerah masing-masing. Itu terkait dengan siltap. Nggak usah khawatir gitu. Bahkan terobosannya adalah sekarang ke depan itu untuk perangkat desa juga diberikan jaminan sosial pimpinan. Ada jaminan sosial kesehatan, ada jaminan sosial ketenagakerjaan. Itu ada. Juga ada juga tunjangan untuk purna tugas. Diatur juga di dalam PP yang baru. Saya kira itu teman-teman semua sudah tahu konsepsinya dan betul memang kita sedang menunggu dan membuat regulasi ini kenapa harus dengan penuh kehati-hatian, sebulat mungkin, seharmonis mungkin konsepsinya kenapa ini mengelaborasi dari seluruh derivasi dari Undang-Undang 6 2014 dan Undang-Undang 3 tadi. Yang PP 43, PP 47, PP 11 jadi satu. Begitu. Kemudian tadi kami juga disarankan, kami sudah membaca rekomendasi dari hasil pemantauan DPD yang terhormat ini, bahwa nanti kalau bisa regulasinya itu tidak terlalu banyak gitu. Sedangkan pemerintah pusat, saya juga Pak menghafal 25, salah satu peraturan itu lumayan juga gitu. Sehingga kami sudah memerintahkan teman-teman, ini kami lengkap, ini pimpinan, ada sekretaris dirjen, para direktur semuanya ada. Karena mereka yang akan mengampu menyusun permen tadi. Saya minta dikodifikasi saja, simplifikasi sesuai dengan klaster saja. Yang menyangkut penataan desa, kemudian pengelolaan keuangan desa, profil desa kelurahan, lembaga masyarakatan desa. Jadi mungkin kira-kira mungkin tidak akan sampai 10 Permendagri. Di luar yang segera akan kita terbitkan cepat adalah soal Pilkades tadi. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, tolong yang selama ini Bapak Ibu juga teman-teman di entitas pemerintahan desa perhatikan juga. Yang paling ditunggu-tunggu apa? Bapak Ibu diberi kewenangan ini. Tadi bicara ada recognize, subsidiaritas gitu kan. Kan kewenangan desa ini sumbernya dari selain yang kearifan lokal, asal usul tadi, ya kan? Kemudian itu adalah kewenangan yang dicas dari supradesanya, pemerintah kabupaten kota, provinsi atau pemerintah pusat, atau kewenangan lain yang ditambahkan. Gitu kan? Tapi teman-teman harus bikin dulu perdesnya. Ada perdes kewenangan desa itu diatur biasanya dengan peraturan bupati wali kota. Teman-teman semua, jangan sampai kewenangan desanya belum ada bikin perdes nih. Nah ini juga kami terus terang akan support. Kalau kita lihat secara mapping Pak, kewajiban teman-teman, kami supervisi terus. Kami menyadari bahwa memang untuk peningkatan kapasitas tadi, itu bukan hal yang mudah. Kami memang baru secara masif kami lakukan 2023 dan 2024 untuk peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dan BPD, itu kurang lebih 120.000. Dan itu baru sampai 65.000 desa. Kami contohkan waktu itu di Jawa Timur, rekan-rekan Pemprov Jawa Timur menyampaikan, kami setiap tahun Pak Dirjen hanya bisa meningkatkan kapasitas 500 orang aparatur desa. Tahun 2024 kami lakukan itu sejumlah 15.000. Jadi kalau 15.000 bagi 500 kira-kira 30 tahun. Nah, izin mohon berkenan yang kami muliakan, pimpinan dan anggota DPD bisa juga mendorong bahwa memang peningkatan kapasitas aparatur ini harga mutlak. Karena apa? Tadi saya mendengar dari awal Pak Ketua, Bapak Ibu anggota, kalau desanya maju, itu daerahnya maju. Seperti tadi, kalau 1.507 desa di Sulut maju, Pak Pimpinan, itu pasti Sulutnya maju. 17 kabupaten kota maju. Kalau 75.000 desa tadi semuanya maju, itu pasti akan maju. Seperti yang kita cita-citakan tadi, desa yang maju, mandiri, sejahtera. Indonesia emas, saya yakin kita mulai dari desa emas.
Kami banyak mencatat tadi beberapa masukan dari teman-teman semua. Satu sisi sebetulnya itu sudah terakomodir. Memang hasrat dan hajat kita insya Allah, sekali lagi saya tidak akan mendahului Yang Maha Kuasa, karena bukan kewenangan saya dalam konteks setelah kita menyiapkan semua, dan insya Allah itu akan segera diterbitkan regulasi tadi. Tapi kembali ke laptop, dari beberapa masukan tadi sebetulnya lebih kepada bagaimana mengelola potensi desa semakin maju. Operasi desa dan kelurahan itu sebuah terobosan yang sangat luar biasa. Bapak Ibu nggak ngerasain saja. Kemarin dalam Rakornas pemerintah pusat dan daerah, Bapak Presiden tadi kemarin menyebutkan salah satu bagian dari taklimat Bapak Presiden itu adalah kita akan bekali lagi KDMP ini dengan gentengnisasi. Nah, beliau bicara soal Indonesia Asri, kemudian Bapak Presiden menyampaikan kalau bisa koperasi desa ini akan kita dorong untuk menjadi bagian dari untuk bagaimana penyediaan genteng. Sehingga itu mungkin dengan beberapa pertimbangan kemarin sampai dibandingkan genteng dan non genteng seperti apa. Jadi saya kira teman-teman kepala desa, perangkat desa lah yang lebih bisa bersama memajukan daerah dan negara yang kita banggakan ini. Kemudian yang lain saya kira lebih pada 6 klaster itu, kemudian soal regulasi saya kira harmonisasi pemerintah pusat di lingkup kami sendiri dan kementerian lembaga itu sepakat bagaimana ini makin bulat konsepsinya, makin harmonis gitu ya. Kemudian soal rendah kapasitas juga kita akan lakukan terus, semua lini juga, semua kementerian saya kira akan bicara soal desa, dan izin pimpinan, kami di beberapa kesempatan selalu bicara, teman-teman sudah tahu belum jumlah desa, teman-teman sudah mengurusi desa belum hari ini. Jadi pertanyaan saya adalah, sudahkah Anda mengurus desa hari ini? Itu harus kita tanyakan. Tolong diingat teman-teman, sudahkah Anda mengurus desa hari ini? Nah, teman-teman kepala desa harus tahu begitu. Kemudian para bupati, wali kota, kami sampaikan juga kemarin. Kami titipkan di dalam forum Rakornas Pusat dan Daerah kemarin. Kemudian yang berikut adalah soal rendahnya partisipasi, kemudian minim sarana prasarana. Saya kira kami sangat prihatin dan tentu membersamai. Kami yakin, tapi jujur begini. Kalau kami minta data pimpinan, minta data desa saja, minta data desa berapa jumlah desa di tempat kabupaten kota yang bersangkutan atau provinsi yang bersangkutan itu, yang kantor desanya kondisinya demikian. Itu juga laporannya terlambat gitu, jujur. Akhirnya seperti kemarin case, alhamdulillah hikmahnya dengan musibah kemarin saya kira, kami diperintah Pak Mendagri untuk melihat langsung infrastruktur pemerintahan di 3 daerah, Sumatera, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Nah ini besok lagi kami akan lanjut ke Sumatera Utara untuk melihat apa yang dibutuhkan. Ternyata memang tadi ada desa-desa memang yang tidak ada lagi kantor desanya. Infrastruktur pemerintahan itu sudah tidak ada. Dan itu kami lakukan appraisal, kami lakukan pencatatan, dan tentu dalam Satgas akan secepat mungkin menangani itu bersama teman-teman Bappenas juga sudah membersamai itu. Nah ini tolong teman-teman di pemerintahan daerah melek desa juga gitu. Jangan kalau teman-teman OPD seolah-olah mengurus OPD itu hanya urusannya misalnya Pemdanya dengan OPD saja. Harusnya Pemdanya itu turun ke desa gitu. Disinkronize gitu. Supaya tadi kebagian ini misalnya yang mana diurus oleh kabupaten, mana diurus provinsi, mana diurus oleh desa. Nah ini saya kira jangan sampai tumpang tindih. Ada mungkin suatu desa diurusi tiap tahun gitu. Ada mungkin sudah 5 tahun desanya nggak sempat mendapatkan treatment dari kewenangan kabupaten kota atau provinsi. Nah ini juga menjadi tugas kami. Di internal kami Kemendagri, pimpinan kami juga laporkan dalam forum ini bahwa secara periodik, setiap bulan maksimal, kami lakukan sinkronisasi dengan teman-teman lintas komponen Dagri. Kami panggil ODA, kami undang Atwil, kami undang Bangda gitu. Yang mana yang belum selesai batas desanya. Kalau hari ini batas desa itu baru 14, sekian persen Pak. Baru 10.000. Padahal itu berpengaruh kepada RDTR, berpengaruh kepada RT/RW. Jadi kadang-kadang orang abai sama desa, padahal itu kalau desanya berpengaruh, ya semacam spesies berpengaruh begitu. Kalau neutronnya berpengaruh kepada inti atom, kira-kira begitu. Jadi kalau tidak selesai di desanya, itu akan berpengaruh kepada urusan dengan pemerintah daerah. Nah saya kira dukungan ini yang jadi supporting buat teman-teman. Bersyukur ini hadir juga teman-teman Pemprov dan kabupaten kota begitu, dan pemerintah desa sendiri. Saya kira Bapak Ibu semua, tadi kami lanjutkan bahwa kami memanggil lintas komponen itu kenapa? Supaya kami akan tanyakan, ini bagaimana perdanya? Perda terkait dengan desa, coba tanyakan itu. Ada berapa perda yang terkait dengan desa? Kami punya catatan. Begitu juga misalnya ada hal-hal yang diantisipasi oleh kepala daerah. Kami ajak Direktur Jenderal Otonomi Daerah. Bagaimana dengan RDTR? Kami bicara dengan Bangda. Bagaimana dengan
batas daerah. Karena di setiap batas daerah itu pasti ada batas desa di situ atau kelurahan. Iya kan, tidak mungkin ujuk-ujuk langsung batas daerah, pasti ada batas desa. Nah, ini saya kira menjadi perhatian kita bersama. Dan jujur beberapa laporan ini sudah diatensi langsung oleh Bapak Mendagri. Kami sudah menyiapkan analisis dan untuk itu, dan alhamdulillah makanya kami hadir langsung Pak pimpinan. Sesuai dengan perintah Pak Ketua, kami hadir langsung walaupun di waktu bersamaan kami harusnya memimpin rapat. Ada sapa desa kami setiap hari Rabu. Setiap Rabu itu biasanya kami ada dengan teman-teman kabupaten kota dan provinsi namanya sapa desa, supaya melihat aspirasi atau ada hal-hal yang sifatnya terbaru kami sampaikan kepada forum sapa desa itu baik provinsi maupun kabupaten kota. Saya kira itu pimpinan dari beberapa hal yang kami kemukakan. Intinya adalah kami sangat mencatat dari semua masukan dari seluruh asosiasi, termasuk dari asosiasi pemerintah daerah, juga tadi dari pemerintah daerah sendiri, bahwa pada prinsipnya adalah hal-hal yang menyangkut kesejahteraan pemerintah desa, perangkat desa, kemudian pemajuan desa, termasuk KDKMP, saya kira termasuk jam 2 nanti Satgas Nasional akan melakukan rapat koordinasi untuk bagaimana percepatan terakhir pengadaan lahan yang hari ini sudah mendekati di atas 25.000 untuk pembangunan, dan mudah-mudahan secepat mungkin. Ya, kalau tercatat itu hampir 40 ribuan yang sudah pengadaan lahan yang sudah ready untuk kita bangun, fisik gerai dan gudang Operasi Desa Kelurahan Merah Putih. Sekali lagi Bapak Ibu semua, kita jangan lupa ya, desa siap menjadi tujuan. Terakhir ini saya ingatkan, bulan depan itu sudah Ramadan dan akan segera mudik. Saya titip betul bagi kepala desa, siapkan Anda sebagai tujuan mudik. Jangan sampai orang pulang ke kampung halamannya hanya naruh koper, lalu dia pergi wisata ke desa lain atau ke daerah lain. Itu sangat sedih sekali. Kenapa? Tercatat itu 2024 ada 190 juta orang yang mudik. Ada 150 triliun uang yang berputar di daerah tujuan mudik. 2025 menurun sedikit pimpinan, dan saya kira kesiapan desa harus betul-betul lebih antisipatif lagi, selain memang desain kesiapan mudik yang biasa kita lakukan oleh pemerintah pusat dan daerah. Nah, pemerintah desa berjibaku juga, undang semua diasporanya yang ada di desa masing-masing, di luar desanya, bisa pulang ke kampungnya untuk meningkatkan potensi ekonomi desa yang tentu ini bisa mendapatkan penghasilan lain yang mungkin tahunan bisa didapatkan oleh masyarakat desa itu sendiri. Saya kira itu dari kami, mohon izin lebih dan kurang mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Pak Dirjen.